Jadi kalau sekarang lembaga pendidikan sudah beralih ke tujuannya adalah persoalan kapital, ini sudah hilang kayaknya gitu. Tujuan esensinya sudah hilang gitu. Sebetulnya lembaga pendidikan itu adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia pada prinsipnya begitu. Jadi hak kampus itu harus sebagai agen perubahan. Membangun infrastruktur juga kan, tapi Betul. bukan jalan, tapi jalan pikir. Jalan pikir. Nah. Teman-teman, saya sekarang lagi nongkrong bersama akademisi, praktisi hukum. Lagi santai, tapi barusan ada perbincangan menarik menyangkut kondisi bangsa ya. Iya. Jadi yang kita bicarakan ini luar biasa. Dan kebetulan hari ini juga ini kita satu ini nih. Seragam nih, warnanya kelirna sarua gitu. Jadi tampaknya ini harus dirawat sebagai kenangan indah begitu. Ya, kondisi hukum di negara kita sekarang kan sebetulnya bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja sebetulnya ya. Tidak baik-baik saja. Ada problem di sana. Ada problem di sana. Betul. Sebagai warga negara nih, kita juga kan harus ikut berperan bagaimana caranya memulihkan begitu. Nah, dari sudut pandang Kang Andi Ibu Hadi ini bagaimana nih caranya? Lamun cek bahasa orang mah ngabobok tengahna harus bagaimana ini supaya ya problem ini terselesaikan. Iya. Siap. Oke. Ya, terima kasih Kang Dudi ya. Ya, ini kita ngobrol santai aja gitu ya. Ya. Jadi semuanya mungkin ya kita sepertinya sepakat ya bahwa kondisi hukum di negara ini sedang tidak baik-baik saja. Ada masalah begitu ya. Masalah ini juga bukan satu hal yang tidak serius. Masalah ini masalah yang sangat serius. Masalah hukum itu kan masalah yang sangat fundamental gitu, yang sangat mendasar. Hukum itu ada di sektor apapun, ada di ekonomi, ada di sosial, ada di politik, ada di semuanya begitu. Nah, kalau Muchtar Kusumaatmadja itu dia melihat bahwa problem hukum itu sebetulnya ada di tiga ya, ada tiga persoalan. Yang pertama itu ada di norma. Norma itu artinya dalam aturan perundang-undangan gitu. Yang kedua ada di lembaga. Lembaga ini ya adalah lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, termasuk seperti saya juga pengacara begitu ya, termasuk di dalamnya gitu. Terus yang ketiga adalah terkait dengan proses gitu. Nah, ini tiga hal. Jadi tiga pranata hukum ini yang sebetulnya menjadi biang dari persoalan hukum. Nah, lalu bagaimana tiga problem ini, tiga komponen biang persoalan ini sebetulnya terjadi muncul begitu saja ada di tengah-tengah kita begitu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara pada satu konsep sistem begitu ya, dalam sistem itu ada proses input, ada proses output begitu, sehingga melahirkan satu keadaan tertentu begitu. Inputnya bagaimana, proses outputnya bagaimana gitu ya. Itu berarti kan kalau dalam sistem penegakan hukum itu adalah outputnya ini adalah terkait dengan tiga hal tadi gitu ya. Jadi Muchtar Kusumaatmadja melihat tiga komponen ini sebagai output sebetulnya. Nah, tiga komponen output ini sebetulnya dari mana inputnya gitu. Nah, ternyata dari beberapa pandangan para ahli, inputnya itu adalah pada sistem pendidikan begitu. Adalah sistem pendidikan. Secara konkret mungkin saya bisa mengilustrasikan begini. Bagaimana sebuah norma itu dia bisa merumuskan satu perundang-undangan dengan baik menjadi satu hukum yang menurut
Mahfud MD itu adalah bersifat responsif terhadap kepentingan masyarakat. Kalau seandainya mereka dirumuskan, norma ini dirumuskan oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi. Kompetensi ini kan dibangun juga melalui satu proses pendidikan, begitu kira-kira. Yang kedua juga persoalan pada lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah para penegak hukum, gitu ya, para penegak hukum. Bagaimana mereka memiliki memiliki integritas, gitu ya, dalam melakukan penegakan hukum. Kalau seandainya mereka tidak memiliki satu proses yang benar-benar mereka bisa ditempa sehingga mereka memiliki integritas, gitu. Nah, terus yang ketiga juga terkait dengan proses hukum. Proses hukum itu kan bisa dia harus memenuhi beberapa standar mutu yang baik, gitu, terkait dengan integritas, terkait dengan kapasitas, gitu. Jadi kapasitas memble juga, proses juga akhirnya juga mungkin akan tidak baik, begitu ya. Terus juga terkait dengan integritasnya juga kurang baik, begitu. Bagaimana prosedur itu bisa dijalankan, proses itu dijalankan dengan baik, begitu. Jadi pada dasarnya, pada akhirnya, gitu ya, menurut kesimpulan saya bahwa problem hukum hari ini juga harus diselesaikan melalui sistem pendidikan yang baik, begitu. Itu saja mungkin. Ya, artinya tetap tadi ya, kuncinya input, proses, output, gitu. Iya, gitu. Dan salah satu cara untuk memulihkan menuju ideal, gitu, diantaranya di pendidikan. Di pendidikan, begitu. Di kampus ya. Di kampus, betul. Mutarkusuma Atmaja juga saya sipir dari apa yang dituliskan oleh Mutarkusuma Atmaja dalam konsep-konsep hukum pembangunan, begitu. Pendidikan hukum itu dia harus disiapkan untuk menghadapi dunia kenyataan. Sehingga mahasiswa hukum itu bukan hanya sekedar mereka masuk kelas, mereka mendengarkan ceramah-ceramah dari dosen, begitu, tetapi juga bagaimana kampus bisa memberikan fasilitas, bisa menciptakan satu keadaan, satu situasi yang betul-betul memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengeksplor segala kemampuannya. Jadi bukan hanya secara mereka mampu berteori, tetapi juga mereka juga mampu bekerja secara praktikal, gitu, bisa melakukan hal-hal yang bersifat praktis, gitu. Ini juga penting, gitu. Jadi memang hari ini sebenarnya ada ya di setiap perguruan tinggi itu ada, kalau di fakultas hukum ya ada klinik hukum, gitu ya, ada klinik hukum, terus juga ada beberapa mata kuliah yang bisa setidaknya mereka bisa berlatih ya untuk mengasah keterampilan hukum, gitu. Dan juga sekarang juga kan ada pola belajar kampus merdeka lah, kira-kira begitu ya. Tetapi juga walaupun itu memang belum efektif menurut saya ya, belum efektif seperti apa. Jadi ini mungkin juga bisa menjadi motivasi lah, gitu kan, motivasi dan perspektif kita bersama, begitu, perspektif kita bersama bahwa kita harus sepenuhnya menginsafi bahwa kesemrawutan, gitu ya, persoalan hukum yang kita saksikan hari ini, gitu ya, sebetulnya juga ini adalah biang dari sebuah persoalan yang tidak selesai di pendidikan kita, di konsep pendidikan kita, begitu. Ya, jadi harus kita pulihkan dulu dari hulunya ya. Kita selesaikan dulu di hulunya. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat di hilirnya saja, gitu ya. Sekarang banyak mafia peradilan, sekarang banyak koruptor, sekarang banyak penegak-penegak hukum yang yang tidak memiliki integritas dan sebagainya, gitu kan. Kapasitas mereka juga sangat kurang baik dan sebagainya, gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat di sananya saja, tetapi kita mari melihat ini pada proses bagaimana mereka menjadi itu, gitu ya. Proses bagaimana undang-undang itu bukan hanya sekedar proses bagaimana undang-undang itu sekedar dirumuskan di DPR, bukannya sekedar bagaimana polisi juga menjadi polisi, gitu. Bagaimana seorang jaksa juga menjadi jaksa. Wah, ini dicocok segala macam, mereka bisa masuk, gitu, bukannya sekedar itu. Kalau memang ternyata seorang jaksa juga ternyata waktu kuliahnya nggak benar, gitu ya. Hakim juga nggak benar, gitu ya. Dan pengacara juga sama.
artinya kampus itu betul-betul kawah candra di muka. Nah, itu dia. Jadi kampus itu betul-betul kawah candra di muka. Jadi kampus itu betul-betul menjadi apa ya namanya central point lah. Ya, jadi untuk sentral memulihkan itu. Jadi, penyakit gitu ya. Jadi menjadi central point untuk melakukan perbaikan. Ya, oke. Kalau di apa ya namanya? Kalau di Eropa itu kan kampus itu betul-betul dia itu menjadi sesuatu yang sangat di apa ya namanya dianggap sebagai agen perubahan. Betul. Gitu. Jadi kalau di kita nggak tahu ya bagaimana gitu ya. Ya, mudah-mudahan saya berharap bahwa kampus di kita itu bukan hanya segera sebagai alat produksi gitu. Ya, okay. Nah itu dia. Jadi perlu perlu mengembalikan marwahnya. Kampus itu kan begini ya, manusia itu ya, ini kan secara filosofisnya begini, manusia itu dia dihadapkan dengan persoalan hidup. Yeah. Itu baik dalam teknologi, dalam informasi, dalam hukum, dalam sosial, dalam ekonomi. Manusia itu secara fitrahnya dia dihadapkan dengan persoalan-persoalan itu. Nah, untuk memecahkan masalah itu, untuk menghadapi masalah-masalah itu, berkembanglah ilmu pengetahuan. Nah, secara filosofi sebetulnya manusia bisa menggali ilmu pengetahuan itu secara otodidak, begitu ya. Betul. Nah, tapi untuk mempercepat proses penemuan mereka terhadap bagaimana persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan, ya itulah lembaga pendidikan gitu. Yeah. Jadi kalau sekarang lembaga pendidikan sudah beralih ke tujuannya adalah persoalan kapital, ini sudah hilang kayaknya gitu. Tujuan esensinya sudah hilang gitu. Sebetulnya lembaga pendidikan itu adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia pada prinsipnya begitu. Jadi kampus itu harus sebagai agen perubahan. Iya, membangun infrastruktur juga kan, tapi betul. Bukan jalan, tapi jalan pikir. Jalan pikir, nah, gitu kan. Oke, jadi pikir, ucap dan lampah itu harus ditempa di sana. Kan? Di sana, betul. Oke. Gitu kan. Sip, mantap. Atur nuhun Kang Ya, Andi itu tadi. Jadi pertemuan yang sangat istimewa ini. Siap. Karena saya juga sama ini kita seragamnya nih warnanya. Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.